Ya, oke, silakan. Cedera tentang pada bagian dalam paha yaitu groin strain. Baik, yang pertama anatomi otot. Jadi pada area paha ini otot-otot yang terlibat pada area paha dalam ini pada cedera groin strain ini adalah otot-otot adduktor hip, di mana adduktor hip itu berada pada paha dalam dari juga berasal dari berkaitan dengan tulang pelvis bawah. Seperti nama dan fungsinya, fungsi utama otot adduktor hip adalah untuk aduksi seperti itu. Adapun bagian dari otot-otot adduktor hip yaitu pectineus muscle, adduktor magnus muscle, adduktor longus muscle, adduktor brevis muscle, sama gracilis muscle. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara garis besar tentang otot pectineus. Otot pectineus itu berada pada bagian dalam paha yang origonya pada dia memiliki origo pada pectineal line, dan juga pada superior ramus dari pubis. Sedangkan insersionya terdapat pada pectineal line dari femur dan linea aspera femur. Jadi linea aspera itu bagian dari medial dari femur. Itu. Inervasinya di sini dari saraf femoral. Fungsi otot ini adalah pada hip joint dia bekerja sebagai fleksi paha, aduksi paha, internal dan eksternal rotasi, serta dia bertugas sebagai stabilisasi pada pelvis seperti itu. Yang kedua, otot adduktor magnus. Jadi otot adduktor magnus ini agak spesial. Dia memiliki dua serat. Yang pertama seratnya ikut pada adduktor part, sedangkan serat satunya pada ischiocondylar part. Itu dia pada bagian hamstring seperti itu. Jadi origo pada adduktor part itu pada inferior ramus pubis, serta ada ischial ramus. Selanjutnya ada ischiocondylar partnya itu berorigo di ischial tuberosity seperti itu. Insersio dari otot abduktor magnus ini pada bagian adduktornya berinsersio pada gluteal tuberosity, terus sampai linea aspera dan supracondylar line dari medial femur seperti itu. Dilanjutkan dengan bagian ischiocondylar partnya itu insersionya pada adduktor tubercle femur. Jadi bagian dari tubercle medialnya. Nah, selain itu inervasi saraf dari otot ini bagian adduktornya dipersyarafi oleh abductor nerve atau saraf abduktor L2 sampai L4, sedangkan bagian ischiocondylarnya pada dipersyarafi oleh saraf tibialis bagian dari ischiatic nerve. Jadi itu L4. Fungsi dari otot ini yang pertama itu untuk fleksi paha, adduksi paha, eksternal rotasi paha, dan pada bagian ischiocondylarnya itu pada berfungsi sebagai ekstensi paha dan internal rotasi pada paha.
sama seperti otot-otot adduktor, jadi dia memiliki fungsi juga sebagai pelvis stabilization. Lanjut, yang ketiga, otot adduktor longus. Adduktor longus ini berorigo pada pubis, body of pubis, terus juga pada inferior pubis dan lateral symphysis pubis. Sedangkan insersionya pada sepertiga linea aspera of femur, jadi agak ke atas, sepertiga atas bagian dari femur. Sedangkan inervasinya itu dari bagian anterior pada saraf obturator. Jadi tadi obturator nerve itu ada L2 sampai L4, sedangkan yang ini yang di adduktor longus ini dibersarapi oleh L2 sampai L3 seperti itu. Fungsinya sama untuk fleksi paha, adduksi paha, terus eksternal rotasi paha, serta stabilisasi dari pelvis. Selanjutnya yang keempat, otot adduktor brevis. Otot adduktor brevis ini memiliki origo pada body dan inferior dari ramus pubis. Berorigo di body dan inferior ramus pubis. Sedangkan insersionya pada pectineal line dan sepertiga atas dari linea aspera dari femur juga. Terus inervasinya juga sama seperti adduktor longus. Dia diinervasi oleh bagian depan obturator nerve L2 sampai L3. Memiliki fungsi pada paha sebagai fleksi paha, adduksi paha, serta eksternal rotasi pada paha. Dan juga pelvis stabilization. Selanjutnya otot gracilis. Otot gracilis. Jadi otot gracilis ini menurut jurnal yang saya baca itu juga sering digunakan untuk tendonnya sebagai graft tendon dari ACL. Origo dari otot gracilis ini body dan inferior dari ramus pubis dan ramus ischial ramus. Insersionya pada, nah ini uniknya pada otot abduktor, dia satu-satunya yang berinsersio di bawah lutut atau pada tibia. Jadi insersionya ini pada bagian superior dari tibia medial. Diinervasi dari otot obturator. Fungsi dari gracilis ini dia sebagai fleksi paha, adduksi paha, juga sebagai fleksi lutut dan internal rotasi dari lutut seperti itu. Nah, jadi ini gambaran dari gabungan dari otot-otot adduktor atau groin muscle. Dia dari sepanjang dari medial femur, dari di bawah Lisser trochanternya itu sudah ada insersionya sampai dengan tubercle dari femur hingga yang gracilis sampai pada superior dari tibia seperti itu. Lanjut, definisi dari groin strain. Groin strain atau cedera pada kelompok otot adduktor adalah penyebab umum nyeri kaki dan pangkal paha medial. Jadi groin strain ini memiliki dia sakitnya khusus dia pada paha bagian dalam. Terutama pada atlet, otot adduktor yang paling sering mengalami cedera adalah adduktor longus. Otot ini memberikan gerakan aduksi pada paha. Jadi fungsi utamanya itu untuk aduksi paha seperti itu. Selanjutnya, faktor resiko cedera pada etiologi dari groin strain. Faktor resikonya termasuk salah satunya adalah memiliki cedera hip atau pangkal paha sebelumnya yang memungkinkan merupakan resiko terbesar untuk terjadinya groin strain. Adapun juga penyebab lainnya adalah usia, otot adduktor yang lemah, kelemahan otot, terus penurunan ROM, tidak memadainya peregangan pada otot adduktor, jadi peregangannya kurang siapnya otot adduktor menerima beban atau gerakan akselerasi yang mendadak, serta
kritis pada biomekanik termasuk pronasi berlebih dan perbedaan panjang tungkai juga dapat berkontribusi menjadi faktor risiko cedera tersebut. Yang seperti saya bilang tadi, perubahan arah yang tiba-tiba menyebabkan adduksi pinggul atau hip yang cepat terhadap abduksi yang menyebabkan tekanan berlebih pada tendon. Akselerasi mendadak dalam sprint adalah mekanisme cedera yang paling umum. Jadi akselerasi mendadak atau gerakan mendadak menjadi faktor cedera yang paling umum terjadi. Seperti di gambar itu salah satu faktor resiko itu pada gambar itu ada legend Spanyol itu Charles Puyol yang terstretch pada groin tendonnya. Epidemiologi. Jadi groin strain adalah cedera utama di antara atlet terhitung menurut jurnal 31% jumlah pasien menderita groin strain. Di antara pemain sepak bola Eropa, cedera otot aduktor adalah cedera yang paling sering terjadi. Jadi cedera groin strain ini berada pada peringkat kedua cedera yang paling sering terjadi, di bawahnya hamstring. Hamstring 37%, sedangkan groin strain itu 23%. Bahkan pada sub elit, jadi bukan permainan elit, pemain sepak bola pria, strain aduktor menyumbang hampir lebih dari setengah nyeri pada pangkal paha, seperti itu. Selanjutnya patofisiologi, sebagian besar strain tendon otot terjadi karena otot overstretch. Stretch eksentrik terbesar ditempatkan pada otot aduktor ketika kaki dalam rotasi eksternal dan abduksi. Cedera aduktor biasanya terjadi ketika atlet mendorong ke arah berlawanan. Akibatnya otot aduktor berkontraksi untuk menghasilkan gerakan ke arah yang berlawanan. Kaki dominan cenderung mengalami cedera yang signifikan. Sebagai contoh, seorang pemain sepak bola mencoba menendang bola dengan kaki yang diputar secara eksternal menggunakan bagian dalam kaki. Jika kaki mereka berayun ke dalam adduksi bertemu dengan kekuatan abduksi reflektif, jadi adanya tabrakan yang signifikan pada pemain lain. Ini dapat menempatkan beban yang berat pada otot aduktor sehingga mengarah kepada cedera. Adapun tanda dan gejala pada groin strain ini, timbulnya nyeri pada paha dalam selama aktivitas tertentu. Yang kedua, adanya rasa sakit di daerah selangkangan atau paha medial yang diperburuk dengan aktivitas. Individu dapat mengalami cedera di mana saja sepanjang yang tadi saya sebutkan insersio dari medial paha bagian dalam atau insersio dari otot aduktor. Selanjutnya yang ketiga, adanya memar dan bengkak pada cedera sedang hingga berat. Biasanya ada area titik nyeri atau nyeri lokal di mana nyeri bersifat sakitnya di sana saja, nyerinya di sana saja. Yang terakhir, akan rasa sakit saat paha digerakkan pada adduksi dengan pasif stretch. Adapun pemeriksaan dan diagnosa untuk groin strain, yang pertama untuk atlet kita harus sebelumnya kita harus tahu jenis olahraganya apa, terus tingkat kompetitifnya seperti apa, aspek utama olahraga, jenis pelatihan, dan segala sesuatu yang ada pada atlet. Terus kita harus tahu juga goals dari atlet itu untuk kembali berolahraga seperti apa. Yang ketiga, ada riwayat kesehatan maupun cedera. Apakah dia punya cedera sebelumnya mungkin di hamstring atau di quadricep. Terus kita ada pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan kita seperti tadi tanda dan gejala, passive stretch memprovokasi nyeri pada groin muscle. Jadi bisa digunakan untuk sebagai pemeriksaan apakah terjadinya groin strain. Terus untuk memastikan seberapa parahnya groin strain, kita bisa melakukan diagnosis lanjutan atau yang lebih lanjut menggunakan MRI seperti itu.
Lanjut pada bab 2, pada fase, jadi fase 1, pada minggu pertama dan kedua setelah cedera. Jadi rehabilitasi dilakukan 1-2 kali per minggu. Goals dari rehabilitasi pada fase 1 adalah meminimalisir nyeri dan tanda-tanda inflamasi seperti bengkak dan kemerahan, serta menjaga lingkup gerak sendi. Terus latihan yang disarankan adalah yang pertama 2 hari pertama setelah cedera kita lakukan rest, ice compression dan elevation untuk meminimalisir inflamasi. Selanjutnya ada ultrasound, bisa kita berikan passive ROM, selanjutnya latihan sub maksimal, isometrik abduksi dengan lutut ekstensi. Terus ada kita juga latih fleksi, abduksi dengan toleransi nyerinya. Selanjutnya ada kita juga karena otot-otot groin ini memiliki fungsi juga sebagai stabilisasi pelvic, kita juga latih pada gerakan pelvic tilt. Untuk latihan kardiovaskuler, kita menggunakan latihan upper body circuit training. Jadi latihannya berfokus dulu kepada gerakan ekstremitas atas. Pada fase 2, appointment-nya rehabilitasi dilakukan 2 kali per minggu. Jadi goals pada fase 2 ini adalah sudah terdapatnya fungsional range of motion tanpa nyeri. Jadi atlet yang cedera sudah dapat pada akhir fase 2 sudah dapat menggerakkan paha secara fungsional tanpa nyeri. Yang kedua, meningkatkan daya tahan otot dan stabilitas. Latihan terapi yang disarankan yang pertama ultrasound untuk meripir jaringan yang strain. Yang kedua ada active range of motion tanpa nyeri. Jadi disarankan untuk atlet melakukan active range of motion tanpa nyeri. Latihan isometrik dan isometrik adduksi dengan lutut ekstensi. Terus ada latihan fleksi dan abduksi dengan toleransi juga. Masih sama latihan pelvic tilt. Dengan tambahan pada fase 2 ini kita memberikan static bike sebagai untuk latihan endurance. Jadi latihan static bike juga bisa untuk mencapai range of motion secara fungsional. Latihan kardiovaskulernya sama, masih pada fase 1 masih berfokus pada ekstremitas atas, latihan upper body circuit training. Selanjutnya ada static bike. Static bike di sini diperuntukkan dia pada pain free, jadi tanpa nyeri, yang bertujuan seperti tadi untuk endurance dan untuk mencapai fungsional range of motion seperti itu. Selanjutnya fase 3. Fase 3 appointment-nya rehabilitasi dilakukan 1-2 kali dalam 1-2 minggu. Jadi ini dalam seminggu artinya bisa dilakukan rehabilitasi selama 1 kali seminggu. Goals dari pada fase 3 itu mengembalikan kekuatan otot. Jadi kita sudah memulai setelah daya endurance dari otot kembali, kita mulai melatih kekuatan otot, hipertrofi otot, dan kekuatan maksimal pada otot paha. Dan juga kita selama latihan juga meningkatkan balance dan koordinasi. Latihan yang disarankan adalah gentle stretch pada short adduktor, long adduktor, dan fleksi hip. Selanjutnya ada latihan isotonik aduksi dengan lutut ekstensi. Ada core strengthening, kita mulai melatih core bisa juga dengan supine bridging. Kita mulai melatih kekuatan otot dengan hip strengthening, fleksi, ekstensi, abduksi dan aduksi dengan resistant band. Bisa juga dengan curl, ham curl, gitu, seperti itu. Kita lakukan squat dengan beban di sini untuk memperkuat otot-otot paha.
Terus kita juga melakukan latihan stool rotation internal dan eksternal rotasi. Ada single leg stand juga berguna sebagai latihan balance. Terus latihan kardiovaskulernya kita bisa berikan dia pada atlet itu berenang dan bersepeda untuk mengembalikan endurance atau kapasitas kardiovaskuler pada atlet. Selanjutnya pada fase 4, appointment rehabilitasi 1 sampai 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. Jadi goals-nya ini meningkatkan power dan agility. Latihan sudah mulai disarankan dengan dynamic hip stretch, jadi atlet stretch secara dynamic mandiri. Juga yang kedua isokinetic hip strengthening, isokinetic side lunges dengan dumbbell. Jadi lungesnya dipergunakan beban dengan dumbbell, yang dumbbellnya itu dipegang dengan tangan. Terus ada isokinetic wide leg squat dengan resistant band. Jadi ada squat yang lebar dengan tahanan dari resistant band. Jadi kita juga melatih plyometric. Yang pertama mungkin cara-cara atau teknik-teknik yang aman seperti landing dan lompat. Kita juga melakukan agility drill. Terus juga ada power clean exercise. Untuk latihan kardiovaskuler di fase 4 ini kita sudah mulai menggunakan treadmill dengan kecepatan yang bertahap seperti itu. Fase 5. Fase 5, goal dari fase 5 ini adalah return to sport. Jadi kita sebentar, kayaknya ada sedikit kesalahan. Jadi pada fase 5 ini kita melatih appointment-nya selama 2 minggu sekali. Goals-nya adalah persiapan return to sport. Yang kedua, mencapai performa maksimal seperti sebelum cedera. Latihan hampir sama seperti fase 4, dynamic stretch, isokinetic side lunges, isokinetic wide leg squat dengan resistant band, agility drill, sprint, dan latihan tambahan, latihan spesifik pada cabang olahraga masing-masing atlet. Lalu latihan kardiovaskulernya, kita bisa berikan treadmill dengan incline. Jadi perlahan-lahan ada sudut kemiringan pada treadmill yang bertujuan untuk melatih mengembalikan kardiovaskular dari atlet. Terus kita juga pelatihan pada kardiovaskular ini harus ditargetkan pada cabang olahraga masing-masing, seperti misalnya sepak bola dan basket, luas area lapangannya yang berbeda, mungkin secara tidak langsung latihan kardiovaskularnya juga ada perbedaan. Itu. Kembali untuk evaluasi, fase pertama kita evaluasi nyeri. Evaluasi nyeri kita bisa menggunakan NPRS, numeric rating scale. Ada terus yang kedua kita mengukur lingkup gerak sendi atau ROM-nya dengan goniometer. Misalnya ini untuk fase 1 ROM-nya bisa seberapa, setengah full ROM, jadi fase 2 harus bisa lebih dari fase 1 seperti itu. Jadi ada perkembangan yang bertahap. Pada fase 2 evaluasi adanya peningkatan bertahap pada ROM abduksi dan fleksi hip. Pada akhir fase sudah mencapai fungsional ROM tanpa nyeri. Terus evaluasi fase 2 juga kekuatan daya otot. Kita ada evaluasi kekuatan daya tahan otot dengan latihan endurance yang sudah diberikan untuk mempersiapkan latihan di fase 3, di mana fase 3 latihannya di fase 3 itu latihannya juga ada mencapai hipertrofi hip, untuk kekuatan otot juga ada, juga ada dapat mempertahankan full ROM juga tanpa nyeri saat mempergunakan beban penguatan pada fase 3. Terus evaluasi pada fase 3 juga ada limb symmetric index atau LSI lebih dari 60% sebagai gambaran keseimbangan pada kedua tungkai. Sudah ada perkembangan. Jadi antara tungkai yang cedera dan tidak cedera
ada signifikan beban yang hampir seimbang seperti itu, mengarah pada seimbang dengan bertahap. Terus pada fase 4 evaluasinya mencapai kekuatan maksimal power hip dan dalam posisi statik maupun dinamis. Jadi kekuatan kita evaluasi di sini apakah dia siap untuk ke fase 5 untuk kembali berolahraga. Di sini juga kita pada fase 4 evaluasinya latihan gerakan pliometrik. Jadi gerakan pliometrik ini kita lihat evaluasi dari yang pertama mungkin ada latihan landing, terus ada latihan lompat, lompat cepat, lompat ke depan, dan lompat eksplosif seperti itu. Pada fase 5 ini evaluasi apakah goals yang tadi kita sebelum kita assessment sudah tercapai yang diinginkan atlet. Yang pertama performa maksimal sebelum cedera, yang kedua perkembangan pliometrik, apakah dalam berlari, berlompat, dan landing sudah safety untuk mencegah cedera berulang. Terus kita juga mengevaluasi endurance, koordinasi, power yang terlibat dalam berlari, melompat, dan landing. Juga kita evaluasi core, apakah ada nyeri selama latihan sebelum return to sport. Nah, yang terakhir kita ada evaluasi apakah atlet dapat kembali bermain atau masih memiliki keluhan sehingga pada return to play atau return to sport atlet sudah pain free atau ke performa maksimal sebelum cedera. Bab penutup, kesimpulan groin strain adalah cedera pada kelompok otot aduktor yang penyebab umumnya nyeri kaki pada pangkal paha medial, terutama di antara para atlet. Otot aduktor yang paling sering mengalami cedera adalah aduktor longus. Otot ini memiliki main function itu gerakan aduksi pada paha. Perubahan arah yang tiba-tiba menyebabkan otot abduksi hip mengalami cedera. Juga adanya tekanan yang berlebihan pada tendon dapat menyebabkan cedera. Akselerasi mendadak dalam sprint adalah mekanisme cedera yang paling umum. Cedera otot abduktor adalah cedera otot kedua paling sering di bawahnya hamstring. Tanda dan gejala pada cedera ini adalah timbulnya nyeri sama aktivitas tertentu, nyeri yang terasa itu pada selangkangan dan paha medial yang diperburuk dengan aktivitas. Selanjutnya ada memar dan pembekakan cedera sedang hingga berat, biasanya ada titik nyeri atau nyeri lokal pada bagian paha dalam dan akan terasa sakit pada saat gerakan adduksi atau pasif thread ke arah abduksi seperti itu. Kesimpulan lagi, fase pertama berfokus pada mengurangi nyeri dan inflamasi untuk dapat melakukan latihan pasif roll pada paha bertahap serta tahap menjaga kekuatan ekstremitas otot ekstremitas atas dan kardiovaskuler. Yang kedua, berfokus pada meningkatkan ROM aktif secara fungsional serta tetap melatih secara isometrik pada otot-otot paha dan menjaga daya tahan otot paha dan otot-otot core juga pelvic. Yang ketiga, pada fase ketiga ini atlet mempertahankan full ROM tanpa nyeri saat latihan dan meningkatkan kekuatan otot, hipertrofi otot serta melatih balance dan koordinasi dari multi joint. Fase keempat, melatih power, pliometrik dan agility sebelum atlet kembali ke program cabang olahraga masing-masing. Fase kelima, fase persiapan kembali berolahraga, merupakan latihan spesifik ke cabang olahraga masing-masing, serta berlatih dengan kekuatan, balance, koordinasi, dan power paha. Latihan lebih mengarah pada teknik-teknik serta akselerasi statis dan dinamis pada otot ekstremitas bawah dan core pada masing-masing cabang olahraga. Sekian
Halo Nanda. Oke, yang lain boleh di unmute dulu semua. Ya, sambil menunggu Nanda masuk kembali, apa yang menjadi pertanyaan dari kalian ya terkait dengan diskusi pada kasus growing pain ini? Ada nggak pertanyaan? Oke. Dian, mungkin ada pertanyaan, Dian? Cek, maaf Kak, ada sedikit gangguan. Ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Ya, kita masuk dalam sesi diskusi. Ada nggak pertanyaan? Ada tidak pertanyaan? Mulai dari Dian, Guna, dan Mira. Coba. Belum Kak, lagi mikir Kak. Oke, belum. Guna, mungkin Guna? Ya, Mira? Halo. Ya, halo. Mira. Ya, ada pertanyaan? Belum sih, Kak. Belum. Guna? Di sini tuh agak macet-macet gitu videonya. Tunggu. Kok bisa ya? Sinyalnya nggak bagus sih. Oke, baik. Anda jelas suara saya? Jelas Kak. Jelas ya, baik. Dian jelas ya. Oke, baik. Jelas Kak. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung pada sesi diskusi saja, mereview kembali dari materinya. Coba, boleh saya lihat anatominya, Anda? Sebentar Kak. Oh. Ya. Atau dari saya saja deh, saya saja ya. Oke Kak. Oke, jelas? Jelas Kak. Jelas. Ada gambarnya muncul? Ada Kak. Ada ya? Ada Kak. Ada Kak. Nggak muncul ini. Nggak muncul ya? Hilang Kak. Hilang ya? Sinyal mungkin Kak. Oke, boleh dari anatominya kamu saja. Nan, tolong Nan. Sebentar Kak. Sinyal. Udah kelihatan nggak? Belum. Belum. Sebentar. Sudah Kak? Sudah? Sudah. Coba slideshow. Oke. Oke, next. Yang gambar otot keseluruhan. Ya, oke. Ya. Nah, di sini memang growing pain itu atau cedera otot aduktor itu sering terjadi pada pemain bola nih, paling sering ya. Ya. Pemain bola, pemain voli, yang banyak ada gerakan yang dimungkinkan gerakannya ada split. Ya, split. Ya, paling sering itu pada gerakan split mekanismenya. Overstretch pada gerakan split. Ya, banyak otot yang mungkin bisa terjadi, tinggal dicari bagaimana cara pemeriksaannya pada masing-masing otot tersebut. Ya, nah, lalu saya mau menekankan beberapa kondisi yang pernah saya hadapi, di mana growing pain ini ada beberapa case sampai mengeluh hingga di tendon pada sisi origonya. Ya, jadi tepat di
simfisis pubisnya. Jadi di sini kita bisa mengklasifikasikan, ya, bisa mengklasifikasikan berdasarkan klasifikasi dari Doha, ya, Doha Agreement. Jadi nanti coba searching Doha Agreement, ya, Doha Agreement dari BMG Sport Medicine, BGSM, ya. Nah, di sini dibagi ada kondisi aduktor terkait dengan nyeri groin, ya, iliopsoas juga bisa, ya. Kemudian inguinal terkait dengan nyeri groin dan nyeri pada area pubiknya. Nah, ya, nyeri pada area pubiknya. Nah, ya, jadi ada empat kemungkinan area yang mengalami kerusakan, ya, tidak hanya pada otot aduktornya saja, ya. Nah, kalau pada otot aduktornya sudah lebih gampang, jelas, biasanya ada tanda kelunakan atau lunak, ya, area yang mengalami robek, ya, atau ada bengkak ketika dipalpasi, lalu ada nyeri di sekitar area otot, perut otot khususnya, ya. Kemudian kalau berkaitan dengan berdasarkan Doha, itu ada keluhan iliopsoas, ya, bisa nyeri di area selangka, ya, area selangka, sehingga nyerinya itu dari iliopsoas hingga ke groin. Nah, ini juga berkaitan dengan femoroacetabular impingement. Jadi harus bisa membedakan apakah ini ada groin atau ini FAI, ya, atau impingement, ya. Kemudian area juga mengalami area nyeri pada sisi inguinalnya, ya. Ini nggak bisa dipalpasi, dimungkinkan ada hernia pada area ini, ya. Nah, ini biasanya pada area abdomen, ya. Ketika dipalpasi, ya, terasa nyeri pada sisi abdomen. Kemudian pada saat batuk, bersin, atau mengeden, ya, atau pada falsafah manuver, rasa sakit pada area sekitar sisi dalam, mulai dari abdomen hingga ke groin. Ya, dia harus benar-benar mengetahuinya. Kemudian area pubik, nah ini juga sering terjadi, ya, area pubik pada pemain bola nih, suka ada terjadi, ya, pada area pubik. Atau pada laki-laki itu pada area testisnya, bisa terjadi. Simptomnya sama, nyerinya pada sisi aduktornya. Jadi harus bisa mengklasifikasikan, ya, ini benar otot aduktornya atau ada masalah di sekitar selangka, iliopsoas, atau ada FAI atau impingement. Kemudian ada masalah pada sisi inguinal atau pada abdomennya. Kemudian yang terakhir adalah area pubiknya, ya. Jadi benar-benar harus bisa mengklasifikasikan, ya. Nah, untuk melihat apakah benar adanya kerusakan pada otot aduktor, kita harus tahu mekanismenya. Jadi history taking dalam proses pemeriksaan kita harus memastikan ada tidak perubahan gerak, ya, misalnya dari berputar saat lari cepat atau ada gerakan split ketika mengambil bola, ya, itu bisa terjadi. Kemudian ada bunyi pop, ya, ada bunyi krek pop, nah, ya. Kemudian ada bengkak di sekitar otot aduktor. Kemudian kalau sudah subakut biasanya sudah ditandai dengan bruise, ya, ada tanda kemerahan atau kebiru-biruan di sekitar luka, ya. Kemudian tanyakan pada sesi pemeriksaan adalah riwayat cederanya, ya, apakah pernah mengalami hal yang sama. Jika memang pernah, dimungkinkan, ya, dia bisa cedera ulang pada area otot tersebut, ya. Kemudian ketika berjalan atau berlari biasanya mengalami nyeri. Nah, itu adalah tanda-tanda jika kita ingin mengetahui benar adanya
bahwa ada masalah pada sisi aduktornya. Nah, namun jika kita ketemu orang atau pasien ya dengan kondisi sudah kronis bentuknya, ya, sudah kronis bentuknya. Kalau sudah kronis, nah kita bisa klasifikasi apakah benar dari keempat klasifikasi tadi, ya, apakah benar dia aduktornya, iliopsoasnya, inguinalnya, atau pubiknya. Ya, jadi ada kemungkinan diagnosa pembeda atau pembanding untuk menentukan si masalah groin pain ini. Ya, groin pain ini sangat luas sekali. Karena ada beberapa case saya pernah dapati pada kondisi groin pain ini, pada kondisi di mana dia non muskuloskeletal. Ya, ternyata didapati kita sudah tangani area groin, sudah kita stabilisasi, sudah kita perkuat, dia memang kuat, tapi nyerinya tidak hilang. Ya, terutama pada malam hari, ketika diam juga ada, ketika lari pun juga terasa, tidak hilang ya. Nah, di sini ternyata ada pembanding, dia mengalami varikokel. Ya, varikokel, ya, varikokel itu apa namanya? Bukan, varikokel itu apa, kalau pena yang membengkak tuh apa namanya? Varises ya. Ya, varises pada area testis. Nah, ini biasanya pada olahragawan yang aktif, yang berat ya, dia mengalami varikokel dan kita sudah tangani dan kita nggak ngeh dengan kondisi tersebut. Ternyata kita sudah saya rujuk ke dokter, ternyata memang ketika dibuka area bawah, wajah pelvik ke bawah, ternyata terdapat varikokel. Nah, inilah yang menyebabkan dia mengalami nyeri sekitar groin. Ada pula dia juga mengalami nerve entrapment. Jadi ada penjepitan, ya, penjepitan saraf femoral, ya, sehingga nyerinya itu sisi aduktor. Ya, kita tahu femoral itu masalahnya dari toraks 12 sampai lumbal ketiga. Ya. Nah, itu harus diperiksa kembali. Memang simptomnya mirip-mirip dengan aduktor, ya. Kemudian pernah mengalami, saya dapat abdominal masotir. Ya, juga simptomnya sama. Ya, abdominal masotir. Ya. Nah, juga ya ada beberapa kondisi sehingga kita memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang memastikan bahwa ini klasifikasinya otot murni otot aduktor atau non otot aduktornya. Ya, harus benar-benar memastikan. Ya, kalau pada otot aduktor sudah pasti kita harus berfokus pada kinerja ototnya. Ingat pada teori yang saya berikan kemarin, ada latihan otot, ada latihan fungsional. Ingat nggak? Ya, ingat ya, ada latihan otot, ada latihan fungsional. Ya, otot mulai dari isometrik, isotonik, dan isokinetik. Jadi step by stepnya kita bisa berikan penanganan mulai dari isometrik terlebih dahulu, isotonik, lanjut ke isokinetik yang lebih cepat ya. Nah, tugas pertama selain kita memberikan program, maka adalah lakukan pengklasifikasian groin pain-nya. Kalau akut sudah pasti ketika dipalpasi pada sisi paha medial. Ya, paha medial akan mengalami nyeri. Nah, jika ketemunya pasiennya kronis, nah ini yang perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat klasifikasinya area mana. Ya, harus pastikan. Oke. Ya, paham ya terkait dengan groin pain ini ya. Paham. Ya, nanti tinggal dilihat sumbernya dari Doha Agreement terkait dengan groin pain. Ya. Nah, dalam proses penanganannya ya, itu programnya selama ya, pada kondisi akut perawatannya paling penting dan paling krusial
ya, sehingga kita perlu mengimobilisasi pada area tersebut. Ya, terutama pada grade 2 dan grade 3 ini harus segera diimobilisasi. Ya, imobilisasi dengan apa? Kita bisa membalutnya dengan bandage, ya, membalutnya dengan bandage dan bisa memfiksasinya pada sisi pelviknya. Ya, nah kalau sudah kita balut, itu akan memudahkan pasien dan memudahkan gerakan hip supaya tidak ada masalah. Ya, pada kondisi akut paling penting. Oke, sebentar ya. Nan. Nan. Dengar sih ini. Cek. Dengar sih. Cek. Baik, lanjut. Mohon maaf. Nah, kita lanjut ya. Nah, terkait dengan program rehabilitasinya, kita harus memperhatikan fase-fasenya. Ingat segitiga tahapan dari pemulihan cedera olahraga, ya, di mana tahapan pertama perlu menjaga stabilitas dan mempertahankan gerak sendinya, ya, ROM, ya, segitiga paling dasar, ya, yang pernah saya berikan itu segitiga dari pemulihan cedera. Segitiga paling dasar adalah menjaga ROM-nya, mengontrol nyeri, ya, serta memberikan latihan sifatnya stabilisasi awal lah, ya, tidak membuat kondisi itu menjadi lebih buruk. Jadi dasarnya harus dibangun. Nah, di sini perlu memberikan program, ya, latihan yang sifatnya isometrik terlebih dahulu. Ya, isometrik bisa sifatnya pasif juga, massage, ya, untuk membantu meredakan nyerinya, membantu meredakan bengkak, ya, stretching, tapi itu minimum sekali stretching kalau pada fase akut. Bahkan sebatas gerakan yang dia sanggup. Ya, misalnya kita mengukur abduksi hip pada posisi tiduran, dia sanggupnya netok dari posisi netralnya 0 derajat, dia sanggupnya hanya 20 derajat, sudah segitu aja sudah cukup. Bahkan kalau lebih amannya tidak usah diberikan stretching. Ya, cukup massage, ultrasound, ada laser, boleh diberikan laser, membantu sekali. Ya, jika masih ada bengkak maka diberikan ice. Ya, nah, secara aktif kita harus bisa melatih kembali, mengaktifkan kembali otot-otot aduktornya. Nah, otot aduktornya, ya, otot aduktornya secara isometrik saja, tidak usah terlalu berat. Ya, nah, latihannya bisa, misalnya latihannya tadi misalkan yang posisi lurus ya kakinya ya. Iya, Kak. Ya, kakinya lurus, ya, jadi pasien tiduran terentang atau duduk, pasiennya lurus, kemudian di antara dua kaki itu bisa diberikan tensimeter. Tensimeter dipompa penuh, ya, kemudian ditaruh di antaranya. Nah, untuk melihat seberapa besar kekuatannya, misal kaki yang cedera, kaki kanan. Jadi kaki kanannya menggerakkan atau mendorong pompa itu ke dalam. Jadi kita bisa melihat seberapa kuat kekuatan isometriknya dengan naiknya angka pada alat tensimeternya. Oke. Ya, itu menarik sekali, ya. Sekarang pun saya juga untuk beberapa gerakan atau beberapa latihan menggunakan tensimeter sebagai alat biofeedback. Ya, bisa digunakan. Oke. Ya. Nah, startnya tadi isometrik, ya. Kemudian goalnya adalah di fase 2 adalah pasien mampu
melakukan aduksi melawan gaya gravitasi. Jadi harus MMT-nya dari nilai 0, dari nilai 0, 1, 2 misalnya dia mampunya di antara itu bisa sampai ke level MMT nilai 3. Ya, jadi goal di fase 2 dia bisa MMT nilai 3. Ya, goal berikutnya dari nilai 3 dia harus sanggup bisa mengangkat aduksi dengan melawan gaya gravitasi. Bisa diberikan beban ya, setengah kilo, 1 kilo, ya, 2 kilo, ya, atau maksimumnya dia kita bisa tahu seberapa kuat. Tapi itu pada tahap akhir, ya, tahap akhir. Dan jangan lupa pada tahap tersebut pasien harus bisa eksentrik, harus punya kekuatan eksentrik. Nah, untuk melatih kekuatan eksentrik secara manual itu bisa menggunakan rubber band, ya, yang ditarik untuk bisa bergerak ke arah aduksi. Kemudian ketika rilis ke arah abduksinya bergeraknya pelan. Jadi saat konsentriknya bisa kaki kiri ya, konsentriknya itu 2 hitungan, 1, 2, kemudian eksentriknya lepas. 1, 2, 3, 4. Tarik lagi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya, itu akan memberikan respon eksentrik yang baik dan meningkatkan kekuatan khususnya pada otot aduktornya. Ya. Nah, jangan lupa untuk memberikan latihan pada sisi abdomen dan iliopsoas. Ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Nanda bahwa aduktor ini merupakan salah satu otot stabilisator hip. Ya kan? Benar ya? Nah, kita juga harus bisa membantu kerja stabilisator lainnya, ya, seperti abdomen, iliopsoas, glutes juga harus dilatih. Ya, pada fase 3-nya. Dan di fase 4 sudah pasti pasien sudah harus mampu melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya power. Ya, perhatikan pada segitiga OTT sistem yang saya berikan kemarin, ya, sehingga itu bisa menjadi panduan beberapa case teman-teman untuk menghadapi beberapa kondisi, ya, pada cedera olahraga. Nah, untuk setiap pemeriksaan atau untuk memutuskan bahwa pasien itu bisa return to sport lagi, maka yang paling utama adalah dia sudah mampu MMT melawan gaya gravitasi. Mampu MMT melawan beban yang eksternal. Ya, dia sudah bisa diberikan. Nah, untuk memvalidasinya itu bisa menggunakan hand dynamometer. Ya, hand dynamometer atau timbangan, ya, diminta untuk tarik timbangan tersebut pakai tali sekuat mungkin. Ya, dan tidak ada nilai tidak ada nilai normalitasnya, tapi minimum adalah simetris kekuatannya antara kanan sisi sehat dengan sisi yang sakit, atau sisi kanan dengan sisi kiri kekuatannya sama. Ya. Nah, berkaitan dengan latihan fungsional, ya, pasti kan atlet kita kan gerakan utamanya adalah berlari. Iya. Ya, gerakan berlari. Nah, untuk memulai pasien untuk mulai berlari, ya, pastikan nyerinya itu tidak terlihat sekali, ya, atau kalau nilainya PDS itu rentangnya nilai 1, nilai 3 lah ya, 1 sampai 3, ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, sudah nyerinya minimum, ya, kita tetap kontrol, ya, nilai minimum, maka start untuk memulai berlari adalah dengan melakukan latihan berjalan selama 30 menit di treadmill terlebih dahulu. Nah, selama 30 menit tersebut, kita harus mengobservasi rasa nyeri yang dirasakan atau tidak. Ya, dengan ada nyeri tersebut. Jika tidak, malah bagus, ya. Itu bagus sekali. Jika masih ada nyeri, maka itu menjadi evaluasi kita di kemudian hari untuk bisa memberikan perawatan kembali dan mungkin ada kekuatan yang kurang pada otot aduktornya. Ya. Nah, naik ke level jadi tidak langsung berlari, tapi diberikan secara interval, ya.
mulai dari 1 menit jalan, kemudian 2 menit jogging. Diulangi sebanyak 7 kali. Ya, jadi saya ulangi dari proses fase berjalan naik ke level interval, mulai dari berjalan 1 menit, kemudian jogging 2 menit. Diulangi 7 kali. Ya. Dan seterusnya. Jika nyerinya sudah mulai berkurang, maka bisa dilanjutkan pada jogging yang sifatnya kontinu. Ya, jogging yang sifatnya kontinu. Nah, misalnya kalian memiliki fasilitas hidroterapi ya di tempat layanannya, maka bisa memulai latihan berlari itu di dalam air. Ya, memulai gerakan-gerakan dasar lari itu, misalnya dasar lari itu ABC, lari ABC. Lari ABC itu bisa dilakukan di dalam air. Ya, untuk meminimalisir adanya beban yang terlalu besar pada tubuhnya dia. Ya, bisa diberikan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Saya sih, Kak. Gimana Nanda? Bisa nggak buat kita untuk setelah lewat fase 2 kita kasih foam roller buat adduktornya itu? Jika memang ada tightness dan nyerinya minimum, boleh saja. Boleh saja. Ya, boleh saja. Ya, karena foam roller bisa membantu. Tapi kalau ketika di foam roller mengalami harus dipastikan bahwa MMT untuk melawan gravitasinya itu tidak ada nyeri dulu. Ya, gitu. Ya, khawatirnya ketika diberikan itu ada pressure yang terlalu besar, ini malah menyebabkan nyeri yang hebat. Ya, yang aman sih massage manual ya yang kita lakukan sendiri ya. Karena kita tahu feel areanya ya sudah seberapa tebal ototnya, seberapa keras otot tersebut. Kalau pakai foam roller itu justru beban gaya gravitasinya terlalu tinggi dan bisa menyebabkan nyeri yang hebat. Oke. Nah, mungkin di fase return to sport lah. Misalnya di return to sport dia sudah tidak nyeri, ya. Coba diberikan perlahan-lahan pada diberikan foam roller ya. Ya, foam roller. Gitu. Oke, mungkin Dian, Tomira. Halo Kak. Ya, halo. Ya. Halo. Halo. Di sini saya mau tanya untuk pengukuran isometrik yang tadi Kakak bilang itu menggunakan tensimeter. Nah, tensimeter itu kan fungsinya tuh alatnya itu memompa, Kak, memompa. Pemakaiannya memompa. Kalau untuk di paha gimana sih cara pemakaian biar bisa kita mengetahui alat pengukuran isometrik itu, Kak? Oh gitu. Oke. Bentar. Ayo, tidak ada lagi alatnya. Ya, di rumah nggak ada. Oke. Jadi gini, misalnya di tensimeter nih, ya, bisa tensimeter. Ya. Misalnya ini tensimeter, kita pompa nih, kita kembungkan dia, kita pompa, dia pasti mengembung nih seperti ini. Nah, kalau dia udah mengembung, nah kita taruh di antara dua kaki atau di antara lutut saja. Ya, ditaruh di antara dua lutut, kemudian kalau sudah di antara dua lutut, maka diminta untuk menjepit pompanya. Jadi kaki yang menekan pompa, kedua kaki menekan pompa. Atau misalnya kita mau fokus pada area yang mengalami sakit, misalnya kaki kanan, maka yang kaki kiri cukup diam saja, kaki kanan yang bergerak ke dalam. Baik. Ya, sayangnya nggak ada tensimeternya. Mungkin tadi ilustrasinya bisa ya, jelas ya. Jadi dia udah mengembang, dia harus digembeskan atau dijepit. Nah, kan ada indikatornya tuh. Ya.
Ada indikatornya tuh di jarumnya lah ya. Paling Oh, gampang iya, pakai iya. jarum. Nah, jarumnya itu startnya pada fase mengembung tuh dinilai berapa? Ya, misalnya anggap dinilainya jarumnya nih startnya ketika mengembung maksimum tuh nilainya di 20 mm Hg. Nah, kalau sudah sampai situ, ketika dijepit, kita mau fokus kaki kanan saja menjepit, maka perhatikan kenaikan dari jarum tersebut seberapa besar. 10 poin kah, 5 poin kah, atau bisa sampai 20 poin, atau lebih dari itu. Nah, justru kalau bisa lebih dari itu, maka kekuatannya itu maksimum, sudah sangat kuat. Tapi kalau pada fase awal, ya biasanya hanya kalau nyeri sekali dia hanya sanggup 5 poin, dan antara 5 sampai 10 poin itu sudah besar bagi mereka. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan pada posisi lutut yang lurus, ya. Tapi beberapa panduan menjelaskan pada posisi lutut yang ditekuk 90 derajat. Ya, jadi dia pasiennya tiduran, kemudian tekuk lututnya 90 derajat kayak posisi mau start bridging dua kaki. Di bridging dua kaki, kemudian diantaranya diberikan alat tensimeter. Tensimeter. Ya. Jadi kalau di sport, tensimeter tidak hanya untuk tes tekanan darah, tapi buat latihan. Oke, evaluasi. Ya, buat evaluasi. Nah, tidak hanya uniknya tensimeter ini tidak hanya untuk latihan aduktor, tapi untuk latih multifidus, abdomen itu bisa diberikan. Ya. Kemudian pada latihan quadset saya memodifikasi quadsetnya pakai tensimeter pun juga bisa. Seperti itu. Oke, apakah ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Baik. Kita istirahat dulu. Ya. Saya ada klien jam 1. Apakah kita bisa mulai kira-kira jam 3? Bisa, Kak. Bisa ya? Nanda mau mudik katanya. Malam sih, Kak. Sore sih, Kak.